Masih bersama saya Ulfaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 rumah warga di permukiman padat di Tarakan terbakar. Polisi masih menyelidiki sumber api. Satpol PP Kaltim makin menggencarkan razia parkir liar. Sejumlah kendaraan yang parkir sembarangan diderek dan diberikan peringatan. Pemahaman sistem asrama masih kurang. Sekolah rakyat di Samarinda, Kalimantan Timur hingga kini masih minim peserta didik. Dinas Sosial Kaltim hingga kini masih berupaya mencari murid baru untuk sekolah rakyat tingkat sekolah dasar. Ini dilakukan karena kuota yang ditargetkan belum mencukupi. Total murid yang dibutuhkan sebanyak 28 murid dari target sebanyak 50 murid. Pihak Dinsos menyebut banyak faktor yang mempengaruhi sehingga sekolah rakyat ini sepi peminat. Salah satunya adalah pemahaman orang tua terkait pendidikan yang diasramakan. Ini karena setiap anak didik yang mengikuti sekolah rakyat ini harus tinggal di asrama. Ya, banyak aspek ya. Semua itu ada benarnya disampaikan. Pertama memang pemahaman orang tua terkait dengan konsep pendidikan ini. Sehingga memang perlu penyampaian lebih masif ya kepada mereka maupun juga bukan hanya kepada masyarakat miskinnya, tapi juga masyarakat yang ada di kabupaten kota, yang ada di sekitarnya mungkin. Ada masyarakat yang memang tidak mampu untuk bisa juga diedukasi mereka. Untuk bisa menyampaikan maksud tujuan dari pendidikan sekolah ini. Nah, kemudian juga ada keengganan orang tua itu karena mungkin harus berpisah ya dari anaknya, itu yang buat juga anak pun begitu. Selain kesulitan mendapatkan peserta didik, pihak sekolah juga mengaku kesulitan untuk menerapkan aturan kedisiplinan. Salah satunya adalah penggunaan ponsel. Jika saja aturan ini diberlakukan secara ketat, diyakini para peserta didik memilih minta dipulangkan ke rumah orang tuanya. Tidak boleh pegang HP. Nah, setelah itu silakan pegang HP di kamar masing-masing. Di kamar masing-masing. Berarti selama proses belajar nggak boleh pegang HP. Setelah dari pulang sampai Iya, nanti mulai betul, boleh. boleh. Jadi seperti itu. Karena kalau itu kita kerasin, Mbak, saya khawatir separuh minta pulang. Sampai yang anak-anak SD-nya juga awalnya orang tuanya tidak, maksudnya cuma bawa HP orang tuanya itu. Dinangisin, minta HP-nya dulu baru aku mau tinggal. Jadi gimana? Jadi akhirnya ada orang tua ya sudah ambil HP-ku. Seperti itu. Nah, ini saya bilang kalau saya keras tidak boleh pegang HP, anak-anak nih pada. Untuk berkomunikasi dengan orang tua murid, pihak sekolah melakukannya melalui rapat secara daring atau online. Rapat tersebut digelar sekali dalam 1 minggu. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Dinas Pariwisata mencatat Provinsi Kaltim kini menempati peringkat keempat dengan skor 4,54% dalam Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional atau IPKN. Salah satu penyebab meningkatnya skor Kaltim ini akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Faktor lainnya yang turut mendongkrak popularitas Kaltim yakni keberadaan 600 destinasi wisata. Hanya saja dari jumlah tersebut belum seluruhnya tergarap secara maksimal.
Salah satu penyebabnya adalah faktor pendanaan. Pihak Dinas Pariwisata menilai dana yang disiapkan belum mampu menunjang pariwisata agar lebih maksimal. Kita fokus di situ ya, khusus untuk program pariwisata dan ekonomi kreatif, tidak akan mempromosikan di luar yang substansi kita karena kita ada kerangka acuan dananya. Sebenarnya jumlah itu sedikit, karena gue untuk operasional yaitu tadi taruhlah salah satu program utama misalnya kayak Kars Mangkalihat itu butuh effort dan biaya banyak kan ke sana, itu tidak sedikit. Juga misalnya kita ke desa wisata daerah-daerah kayak Fiderawan itu kan butuh biaya, butuh tiket, butuh ini, jadi bukan di situ semata. Agar pariwisata ini bisa tumbuh subur, Dinas Pariwisata akan mengambil langkah strategis melalui penyelenggaraan kegiatan berskala internasional seperti East Borneo International Folklore Festival atau EBIFF 2025. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ulfolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.